Halo Kidalers, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini video lama ya, jadi aku kasih judul belajar dari masa lalu. Mari kita lihat perkembangannya dari teman-teman sekalian. Apakah permainannya yang dulu itu sekarang sudah ada kemajuan atau tetap atau malah lebih jelek yang sekarang? Iya, Fanny diincar dan malah ditinggal. Ini video lama dan kalau nggak salah sebelum aku kena COVID, karena sepatuku masih warna hitam. Seingatku aku itu waktu kena COVID aku beli sepatu dan rencananya mau dipakai tapi malah kena COVID. Jadi aku ganti sepatu itu main lagi setelah sembuh dari COVID. Ya, semesnya Fanny nyangkut. Kalau aku mengkritik diriku sendiri, jadi sewaktu aku kena COVID tuh habis kena kan leherku sakit, jadi yang berimbas sampai ke lengan yang sampai mati rasa itu. Jadi permainan di sini aku masih belum kena cedera leher. Dan entah kenapa sekarang agak beda sih, aku kalau lihat yang aku dulu main di sini kayaknya lebih gerakannya lebih bagus sih. Jadi sekarang malah mengalami kemunduran. Ani masih ragu-ragu kalau ngambil bola di tengah, dan seharusnya pemain mix double yang cewek itu ya selalu jaga di tengah. Kalau biasanya Fanny itu sama aku boloan atau partneran terus kalah, itu karena Fanny sering ke belakang. Dan kemarin tuh aku main sama om-om yang mungkin usianya sekitar 65-an ya. Itu dia ngerti kalau harus digendong. Jadi abis mukul di belakang 1-2 kali, terus tiba-tiba dia maju. Jadi aku otomatis menyesuaikan dan pindah ke belakang. Jadi kalau menurutku sih nggak ada aturan apa-apa, cuman ya kalau bisa yang dari pemain belakang itu cari ruang yang kosong yang jauh dari lawan, terus segera maju. Maju itu jaga di dekat daerah T ya, jangan langsung maju ke daerah net sana ya. Percuma kalau di situ malah sembunyi bukan malah bantu. Dan kalau permainan mix double kayak gini, kayak aku dan Fanny ya, itu sebaiknya lebih fokus ke nyerang, jangan sering-sering ngelop. Soalnya kalau kita ngelop itu pasti kan misah kiri dan kanan ya. Fanny jaga kanan, aku jaga kiri. Sementara defense-nya Fanny memang nggak seberapa bagus. Dan kalau kita misah kiri dan kanan gitu, otomatis lawan tuh pasti akan menyerang yang lebih lemah. Jadi lebih banyak bolongnya kalau kayak gitu. Kalau posisi kiri kanan gini pasti yang diserang yang cewek. Makanya pemain mix double yang cewek itu seharusnya bagus di nettingnya bisa tipis, dan defense-nya itu juga harus bagus. Karena ya dijadikan tameng sebenarnya kalau yang cewek kalau main di mix double itu ditaruh di depan tuh malah jadi tameng, jadi bakal sering kena smash. Ini aku nggak tahu apa raketnya atau memang karena ototku masih belum cedera, jadi smashku kalau aku lihat-lihat lebih kerasan yang di sini daripada yang sekarang di tahun 2023. Kadang-kadang sih masih kumat ya, terasa leherku masih ada sakit. Tapi kalau kumat itu sembuhnya lebih cepat.
dan nggak sampai kayak dulu lagi. Waktu yang dulu leherku cedera kan sampai tangan itu terasa kayak nggak bisa dibuat mukul keras. Nah kalau mix double kan biasanya yang cewek ditaruh di depan terus yang cowok servis dari belakang. Tapi kalau kayak gini, nah waktu Fanny itu ngelop terus dikasihkan ke belakang, harusnya aku tuh yang ngambil dan Fanny buruan langsung ke depan. Jadi aku bisa langsung smash. Nggak kayak gini. Ini kacau banget. Aduh. Udah sering ngeluarin bola, servis kok nggak nyampe lagi. Lawannya juga servisnya out. Ini Fani ngelop tapi kena frame. Jadi ya percuma kalau mau defend soalnya nanggung. Kadang-kadang kita memang harus spekulasi kalau lawan tuh mau nyemes ternyata taruh di tengah dan kita jaga di tengah depan ya. Jadi langsung aja jongkok tapi posisi kita untuk nerima smashnya itu pakai forehand. Jadi raketnya itu siap di atas kepala. Jadi defense-nya itu nggak pakai backhand yang seperti umum, tapi pakai forehand. Ya kayak Fanny barusan, tapi kan tadi sama Erik kan bukan di smash ya, tapi di drive. Tapi kira-kira posisinya kayak di sini sewaktu Erik tuh ngelob harusnya Fanny itu langsung buruan masuk ke daerah T. Jadi aku bisa menyemes atau menurunkan bola karena aku lihat Fanny itu nggak pindah-pindah. Jadi aku ngelob terus sama lawan langsung ditaruh di ruang yang kosong. Coba kalian lihat pergerakannya Fanny ya. Ini harusnya Fanny yang ngambil, tapi karena aku ambil dia itu malah pindah-pindah ke kiri ke kanan. Justru gak malah bantuin bola dari lawan untuk dikembalikan, tapi malah aku pikir malah menghindari bola. Kalau kita lihat video-video kita main yang lama-lama ya, kita bisa pelajari sebenarnya teman-teman di sini mainnya itu cuman asal kembali atau ada strateginya. Kalau aku amati rotasinya Fanny itu kadang ya masih ada yang kayak tadi itu aku jelasin ya. Jadi bukannya bantuin untuk nyerang tapi malah menghindari bola. Jadi kurang pengamatan, kita itu harusnya ngamati lawan tuh bakal naruh di mana dan kita udah siap untuk nyerang. Jadi punya pikiran untuk nyerang. Jangan reaktif ya. Jadi bola ditaruh mana dulu baru kita bergerak ke arah situ. Tapi seharusnya kita udah antisipasi kira-kira sama lawan tuh bakal taruh mana, terus kita udah siap-siap ke arah sana, tapi jangan ke sana dulu, siap-siap aja. Jadi otot kita udah lebih siap untuk mengejar ke arah sana daripada kita nunggu dan gak punya planning apapun baru bergerak sewaktu bola itu dipukul oleh lawan. Kalau sama lawan tuh dikasih ke belakang terus ya, pemain depan tuh kalau mau ngambil tuh harus gak boleh ragu-ragu. Kalau dia ragu-ragu jadinya kayak Fanny gitu, pinginnya bantuin tapi cuma ngeblok aja, akhirnya bolanya nanggung.
Jadi yang di depan tuh harusnya punya apa, kuda-kuda ya, kuda-kuda untuk lompat, dan lompatnya itu ke atas jangan ke belakang, nanti yang belakang kena raketmu, jadi lompatnya ke atas. Misalkan nggak nyampe ya, mau cerobot tapi nggak nyampe, ya nggak apa-apa, itu nanti tanggung jawabnya pemain yang belakang. Tapi kalau misalkan agak mundur kedikit langsung nggak apa-apa sih, tapi harus bilang ke partner itu, langsung bilang aku yang ambil, jadi partnernya langsung pergi biar nggak kena raket. Dan kalaupun mundur kita harus yakin bakal ngambil, jangan udah nggak nutut terus kita lepas jadi nggak jadi nggak jadi ngambil, ya itu nggak boleh. Pani mau nyerobot tapi kurang tinggi, dan kalau nggak nyampe itu ya langsung balik lagi aja ke posisi yang tadi. Iki kurang ajar iki suami Fani, malah dikena nyonya terus. Terakhir. Ajo Sari. Fani habis ngomong aduh kok ngomong out. Harusnya kita itu udah tahu ya, bola itu kalau kayak gitu itu biasanya out atau enggak itu udah tahu. Kalau kira-kira out ya nggak usah ditampani atau nggak usah lari-lari berusaha ngambil, harus lebih percaya diri. Kalau diincar kadang memang kita jadi kayak kurang pede ya, servis bakal nyangkut, terus kalau mukul-mukul juga bolanya ditaruh di tengah tapi Fani malah minggir. Ini aku udah lupa ngomong apa ke Fani, yang pasti dia tak marahin, kayaknya dia itu terlalu minggir kalau jaga, pas bagi kiri kanan tuh jaganya terlalu pinggir.
Kalau aku lihat keahliannya Fanny itu sebetulnya ngelop keras ke belakang dan smashnya itu keras walaupun nggak tajam tapi pukulannya itu keras-keras. Cuman nggak terlalu bisa ke drive. Kalau drive itu masih banyak tanggungnya. Dan kalau kamu waktu sekarang itu nggak punya sisi positif dan negatif ya. Kalau memang kuat di lob ya nggak apa-apa kamu mainnya itu jadikan itu gaya style bermainmu. Ngelop 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 tapi ya memang capek sih. Kalau nanti udah belajar ya belajar spesial untuk ngedrive biar cepat dan tipis nanti baru ditambahin lagi skillnya. Terutama yang aku lihat tuh yang paling penting kekurangannya Fanny itu ada di footwork. Kadang suka kebalik kakinya yang kaki raket di kiri di depan atau di belakang itu kadang terbalik. Jadi tubuhnya itu melintir kalau mukul kaki raketnya itu kebalik. Aku lihat Erik juga pukulan yang gampang-gampang kayak gitu malah nggak bisa. Nah mati itu kebalik ya harusnya Fanny itu nyodoknya kalau di overhead ya yang di sebelah kiri kepalanya Fanny itu kan dia pakai forehand tapi tangannya itu berada di depannya kepala atau di depan mata harusnya tangannya itu ngambilnya di belakangnya kepala. Jadi kalau tangannya itu di depannya kepala itu kayak orang nangkis saja jadi cuma dibuat tameng. Jadi reaktif kalau kamu diserang itu kan takut kena mata terus lindungi diri pakai lengan. Nah itu yang terjadi pada Fanny. Tapi kalau kita udah tahu arahnya dari lawan itu seperti apa kita tinggal ngarahin pakai lengannya itu berada di belakang kepala jadi kita bisa ngarahin nggak cuma lurus saja tapi bisa ke arah lainnya kalau tangannya itu di belakang kepala. Kalau tangannya berada di depan itu telat sih kalau mau ngedrive ya tadi telat posisi tangannya itu kurang depan. Kalau Fanny tadi bukan mau ngedrive tapi reaktif untuk melindungi mata jadi pakai lengan yang berada di depannya mata. Ya salah Fanny masuk ke sana terus nggak langsung jaga di belakang di tengah. Kalau kamu nurunin bola harus kembali ke tengah. Secapek apapun harus kembali ke tengah. Gak boleh habis mukul terus statis diam aja di situ. Aku lihat pengembaliannya Fanny itu kalau dari sini ya itu kurang banyak di sebelah depan kiri. Jadi di depannya Erik itu pengembaliannya Fanny jarang banget ke arah sana.
Lo gamemu. Gak nyangka kalau aku yang menang di game kedua ini. Oke guys, gitu aja video kali ini ya, nggak ada informasi apapun ya. Mungkin cuma tips-tips kecil aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.